Laga Indonesia versus Jepang memang bukan hanya laga biasa, tetapi persahabatan Indonesia dan Jepang yang dibangun sangat erat. Kita tahu bahwa pekerja Indonesia yang di Jepang begitu banyaknya, jadi tak heran jika tiket yang diberikan Federasi Jepang untuk supporter Indonesia ludes terjual hanya dalam hitungan menit saja. Tak hanya pekerja dan mahasiswa saja yang mendukung timnas Indonesia versus Jepang di Stadion Osaka ini. Namun Ultras Garuda juga sudah mendarat ke Jepang dari Indonesia, dan pastinya kelompok fans terkenal dari Indonesia ini siap meramaikan laga pamungkas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini. Kita tahu Jepang bukan mayoritas negara muslim, dan sedangkan orang Indonesia adalah mayoritas muslim. Mencari tempat ibadah di Jepang pastinya sangat sulit karena minimnya masjid atau musola di sana. Namun karena kita selalu tak kehilangan ide untuk membuat orang asing terkesan pada kita, kelompok supporter kita melakukan sholat berjamaah di Jepang yang membuat pastinya masyarakat Jepang asli penasaran dengan apa yang dilakukan fans kita. Suasana dingin kota Osaka terasa hangat dengan kehadiran supporter Indonesia. Bagaimana tidak? Sebelum hari pertandingan dimulai, kita sudah melakukan banyak hal di kota Osaka yang membuat warga lokal mereka juga sangat terbuka dengan kehadiran fans Indonesia. Ratusan bahkan mungkin ribuan supporter kita dengan kompak dan tanpa aba-aba. Mereka merapikan atribut kebanggaan merah putih, menurunkan bendera-bendera kecil, dan penuh hikmat menggelar sajadah di area terbuka di Jepang. Suasana hening menyelimuti area tersebut. Hanya ada langkah kaki yang pelan, sebuah pemandangan yang begitu langka, mengharukan, dan berkesan bagi siapapun yang menyaksikannya. Seorang reporter televisi Jepang yang kebetulan ada di lokasi ikut menyoroti ibadah yang dilakukan fans kita. Media itu menangkap momen langka ini karena pemandangan yang pastinya tak biasa dilakukan di Jepang. Supporter kita tak hanya datang untuk mendukung tim kesayangan saja, tapi kita juga membawa dan memperlihatkan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta spiritual yang begitu tinggi. Ini sungguh luar biasa. Banyak warga Jepang yang ada di sekitaran area juga ikut terhenti dan menyaksikan kesejukan yang dibawa fans kita. Beberapa dari mereka begitu terdiam dan menunjukkan rasa hormat atas keteguhan iman dan kesederhanaan yang ditunjukkan para supporter Indonesia. Video sholat supporter kita dengan cepat menyebar luas di media sosial Jepang. Ribuan warganet Jepang melintas dan rasa haru pemandangan yang langka di Jepang. Walau mereka tak tahu bahwa sholat adalah ibadah umat muslim, tapi secara tidak langsung bangsa kita telah memberikan contoh ke Jepang dengan menyebarkan agama Islam di sana. Ini lebih dari sekedar sepak bola. Ini adalah pelajaran berharga tentang toleransi dan kerukunan. Ini bukan tentang memamerkan agama, tapi menunjukkan jati diri bangsa lewat agama Islam. Yang menarik dalam pertandingan Indonesia versus Jepang ini, di mana kedua belah supporter kita sepakat akan melakukan kolaborasi koreo atau tifo untuk menunjukkan ke dunia bahwa persatuan antar negara harus dijunjung tinggi. Sedangkan Indonesia sudah dipastikan lolos ke round 4 dan Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia berterima kasih terhadap supporter kita yang selalu menyempatkan waktu untuk menjadi pemain ke-12 paling penting bagi skuad merah putih.
Alex Pastur sebagai asisten pelatih juga mengungkapkan emosional yang sama, di mana dia tak pernah melihat supporter sepak bola semilitan fans kita. Pasalnya kita rela meninggalkan pekerjaan hanya demi menonton timnas Indonesia berlaga saja. Alex Pastur sangat berterima kasih kepada fans kita yang telah membawa energi luar biasa bagi para pemain untuk melampaui batas-batas mereka demi menembus Piala Dunia 2026. Jadi menurut kalian gimana nih dengan kejadian yang terjadi di Osaka ini guys? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.